siap belajar hari ini? Siapkan alat tulisnya dan buku cetaknya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal kita di masa depan. Al-Hadini wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, kita jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang masih dalam pewarisan sifat berkaitan dengan adaptasi. Ya, siapkan alat tulis kalian. Oke, langsung saja sebelum memulai pelajaran, sama-sama mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai? Ya. Materi kita hari ini adalah tentang pewarisan sifat, yaitu adaptasi. Ya, lanjutan dari materi sebelumnya. Ada yang masih ingat adaptasi itu artinya apa? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuannya agar ia bisa bertahan hidup karena kemampuan tersebut bisa mendukung dalam proses pertahanan diri, seperti itu. Ya, adaptasi dalam biologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Ya. Adaptasi morfologi adalah adaptasi makhluk hidup berkaitan dengan bentuk tubuh yang dapat diamati, seperti wajah, kemudian tungkai alat bergerak, atau bentuk kepala berkaitan dengan secara fisik bentuk tubuh, seperti itu. Kemudian adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi makhluk hidup berkaitan dengan proses di dalam tubuh, biasanya melibatkan dengan zat-zat kimia, baik itu hormon maupun asupan-asupan makanan yang dia konsumsi, yang makhluk hidup itu konsumsi, sehingga dapat mempengaruhi proses adaptasinya terhadap lingkungan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi makhluk hidup berkaitan dengan tingkah laku yang mudah diamati. Nah, ini yang paling mudah dilihat. Contoh adaptasi morfologi. Ya, kalian bisa lihat di sini ada paruh elang, kemudian paruh bebek. Nah, berkaitan dengan aneka macam paruh ini, itu biasanya disesuaikan dengan jenis makanannya. Kalau elang makanannya berupa daging, maka dia memiliki bentuk paruh yang tajam, seperti itu. Nah, di sini ada bebek. Bebek itu makannya ikan, ya, hewan yang hidup di perairan. Maka dia memiliki bentuk paruh yang sesuai dengan daerah perairan, agak lebar, memudahkan untuk menangkap dan menampung air yang masuk ke dalam paruhnya. Seperti itu. Masih banyak lagi. Macam-macam, ada paruh ayam, ada paruh burung pemakan biji, ada paruh burung pemakan bangkai lain dan sebagainya. Nah, berikutnya masih tentang adaptasi morfologi, macam-macam cakar atau kakinya, kaki dari hewan. Di sini misalnya raja wali. Raja wali dengan elang tidak jauh berbeda, pemakan daging. Jadi memiliki cakar yang berfungsi untuk mencengkram, kuku yang panjang dan tajam seperti ini. Kemudian ada ayam. Ayam itu bentuk cakarnya pengais, maka dia memiliki tipe cakar yang mengais, untuk mengais. Kemudian bebek untuk daerah perairan dia berselaput, ya, untuk supaya dia tidak mudah jatuh, seperti itu, dan bisa berjalan di daerah yang basah. Kemudian ada juga pelatuk, ya, cakar pelatuk yang fungsinya untuk bertengger pada suatu pohon, seperti itu. Nah, bentuk macam-macam cakar ini mudah diamati dan ini adalah bentuk dari adaptasi morfologi, ya. Oke, yang kedua, ini contoh adaptasi fisiologi yang tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan proses di dalam tubuh. Nah, contohnya ini ada sapi.
pencernaan sapi. Pencernaan sapi itu sangat khusus ya anak-anak, karena di dalam tubuh sapi, di dalam sistem pencernaannya itu ada enzim-enzim yang berfungsi untuk menguraikan zat gelatin yang ada di dalam tumbuhan yang dia makan, seperti itu. Jadi proses pencernaannya bisa mengalami dua proses seperti itu. Itu mamah biak namanya. Nah, ini pun juga sudah pernah dipelajari di SD ya, hewan memamah biak. Oke, kemudian selain sistem pencernaan pada sapi, di sini ada pola komunikasi pada kelelawar. Ini pun juga dipengaruhi oleh adaptasi fisiologi. Kemudian ada indera penciuman pada anjing, ya. Kemudian juga indera penglihatan pada burung hantu, ya, seperti ini. Jadi ini dipengaruhi oleh adaptasi fisiologi yang ada di dalam tubuhnya, proses yang ada di dalam tubuhnya sehingga terspesialisasi mempunyai kemampuan seperti itu. Nah, untuk tumbuhannya contohnya adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus memiliki akar yang panjang yang fungsinya untuk bisa mencari daerah yang mengandung air sehingga dapat mendukung kehidupannya. Nah, akar yang panjang itu akan menampung air sehingga dalam suasana kering dia tidak akan mati, ada cadangan makanannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Adaptasi berkaitan dengan tingkah laku. Nih, contohnya ada lumba-lumba. Nah, kalian sudah pernah mengamati lumba-lumba yang sering melompat ke permukaan? Iya, ternyata punya tujuan tertentu ya, karena untuk mengambil oksigen untuk kemudian digunakan untuk pernapasan. Karena lumba-lumba termasuk dalam kategori mamalia, seperti itu. Kemudian ada juga kadal atau bisa dikenal bunglon, ya, sebangsanya. Oke, bangsa kadal atau bunglon, nah, dia memiliki kemampuan sendiri yaitu mimikri. Masih ingat pelajaran SD yang mimikri? Ya, mimikri adalah kemampuan bunglon untuk bisa mengubah warnanya, ya, sehingga dia bisa tidak terlihat oleh musuh atau pemangsa. Nah, ini termasuk adaptasi tingkah laku. Dan terakhir yang paling familiar yang sering kalian temui adalah autotomi pada cicak. Autotomi pada cicak itu termasuk kategori tingkah laku, ya, kemampuan cicak untuk memutus ekornya untuk mengelabui musuh. Seperti itu. Jadi jelas sekarang bahwa tujuan adaptasi adalah untuk makhluk hidup bisa mempertahankan kehidupannya sehingga dia bisa melanjutkan proses reproduksi untuk menghasilkan keturunannya sehingga dia tidak punah. Baik anak-anak, kita sudah sampai pada akhir dari materi kita hari ini. Ya, jadi kesimpulannya tadi sudah sedikit Ibu bahas bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya dengan tujuan untuk mempertahankan diri agar bisa untuk melanjutkan kehidupannya menghasilkan keturunan agar tidak punah, seperti itu. Baik, tugas untuk pertemuan berikutnya sebelum kita memulai pada materi yang berikutnya adalah silakan kalian kerjakan tugas-tugas e-learning yang sudah ada di dalam web sekolah www.sekolahakfalah.sch.id. Ya, Ibu tunggu tugas-tugas kalian dikerjakan. Akhirul kalam, Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.